bersama kami. Hai. Sampai di sini langsung jempol, jalan bawah sini. Buat kerontokin padinya. Iya, untuk menentukan. Halo semuanya, cerita perjalanan kembaran Nusa kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Kali ini saya masih ada di Sape, di ujung timurnya Pulau Sumbawa. Nah tadi tuh saya berangkat pagi-pagi banget, habis subuhan itu saya langsung berangkat dari penginapan teman-teman. Dan kali ini saya akan mengarah menuju ke barat melalui Trans Sumbawa ini menuju ke Pelabuhan Pototano. Nanti lanjut menuju ke Pulau Lombok. Nah kira-kira akan mampir kemana aja ya teman-teman di Pulau Sumbawa ini, karena saya memang akan mengeksplor beberapa tempat di Pulau Sumbawa. Nah waktu berangkat kan kita nggak banyak eksplor ya, langsung gas gitu dari Pelabuhan Pototano menuju ke Pelabuhan Sape yang ada di ujung timur Pulau Sumbawa ini. Nah pulangnya rencananya saya akan sedikit mengeksplor Pulau Sumbawa ini. Jadi kira-kira kemana aja ya? Buat kalian yang penasaran, ikuti terus videonya sampai selesai. Let's go! Dan di tengah perjalanan tadi, saya membaca sebuah plang teman-teman, sebuah sign tentang keberadaan dari tempat wisata yang akan saya tuju ini. Namanya Umalengge. Umalengge apa Umalenge ya bacanya? Umalengge ini adalah bangunan-bangunan kebanggaan dari suku Bojo yang ada di daerah Bima dan sekitarnya teman-teman. Selain sebagai rumah tinggal, biasanya bagian atas itu akan difungsikan sebagai lumbung atau tempat menyimpan hasil panen dari sawah-sawah mereka. Dan biasanya Umalengge ini memang jauh dari pemukiman untuk menghindari kebakaran. Nah ini saya sudah ada di gerbang selamat datang di Umalengge Wawo teman-teman. Jadi ini adalah situs peninggalan dari suku Bojo yang banyak hidup di Pulau Sumbawa ini.
Dan Uma Lengge ini adalah rumah tinggal yang mengacu pada bahasa lokal. Uma itu artinya rumah, Lengge itu artinya mengerucut. Jadi rumah yang bentuknya mengerucut ke atas gitu teman-teman. Selain untuk tempat tinggal, di sini juga ada lumbung-lumbung padi yang biasa dipakai untuk menyimpan hasil panen dari masyarakat Sukumbojo ini. Dan walaupun bentuknya sekilas sederhana, tapi untuk membangun sebuah Uma Lengge ini butuh ketelitian teman-teman, karena memang dibangun dengan seni dan artistik yang hebat sih menurut saya. Yuk kita lihat yuk di dalam ada apa aja. Langsung kita ambil di sini, langsung jemur. Kebetulan bawa gini, kayak gini. Kalau padi ikat ini dirontok dulu pakai ini. Ini buat ngerontokin padinya yang Ya, ini. untuk merontokkan. Di Uma Lengge Wawo yang ada di Desa Maria ini, kalian juga bisa menemukan alat-alat tradisional yang dulu dipakai oleh Sukumbojo untuk kesehariannya teman-teman. Sebenarnya mirip-mirip dengan yang di Jawa juga ya teman-teman. Kalau di kampung saya dulu nenek juga sering pakai ini, dan kemarin di suku Baduy saya juga ketemu hal-hal seperti ini. Penahan tikus ini, kegunaan ini. Oh, Fungsinya. supaya tikus nggak masuk. Nah, ya naik. Naik. Oh, gitu. Ya. Oh iya, dia nggak bisa manjat ya kalau gitu. Ini budayaan jadinya ya. Setelah dari Uma Lengge, saya melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Bima, teman-teman. Dan rencananya nanti saya akan ketemu dengan beberapa teman di Kota Bima, dan dia akan nganterin saya ke Istana Bima atau Keraton Bima, teman-teman. Yuk kita lihat yuk, lanjut lagi. Dan ini saya sudah sampai di Asimbojo teman-teman, atau Istana Kesultanan Bima. Dan bekas Istana Bima ini saat ini difungsikan sebagai museum. Jadi teman-teman bisa datang ke sini melihat arsitektur dan juga koleksi-koleksi lengkap dari Istana Bima pada masa lalu. Dan arsitektur dari bangunan Asimbojo atau Istana Bima ini bergaya Eropa dan perpaduan dengan kebudayaan dari Sukumbojo itu sendiri teman-teman. Dan arsitek yang membangun istana ini adalah Rehata, seorang arsitek dari Ambon yang didatangkan pemerintah kolonial ke Bima untuk membantu pembangunan dari istana tersebut. Dan dalam menyelesaikan pembangunannya, Rehata dibantu oleh Bumi Jero Istana hingga selesai pada tahun 1929. Dan menurut kabar yang saya dapat, di Istana Bima inilah bendera merah putih pertama kali dikibarkan di Bumi Sumbawa, teman-teman. Wah, menarik ya. Yuk kita lihat-lihat yuk, ada koleksi apa aja di dalam.
Dan di dalam Kesultanan Bima ini kalian bisa menemukan barang-barang atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat suku Mbojo di masa lalu, seperti alat berburu, alat menenun, membuat pakaian, terus alat-alat dapur yang dipakai. Dan ini sangat menarik sih teman-teman. Semoga hal-hal seperti ini tidak putus di mata anak-anak muda sekarang ya teman-teman, karena dengan mereka tahu seperti ini, mereka akan menghargai budaya yang diwariskan oleh leluhur mereka. Wah, Indonesia keren sih kalau untuk urusan budaya seperti ini. Dan saya kesini tuh didampingi oleh teman-teman komunitas travel di Bima teman-teman. Wah, terima kasih banyak nih teman-teman. Dan tadi setelah kita jalan-jalan berkeliling belajar sejarah tentang suku Mbojo dan juga Kesultanan Bima, siangnya saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Dombu teman-teman. Rencana nanti saya akan menginap di kota Dombu. Yuk kita lanjut perjalanannya yuk. Dan hari ini hujan teman-teman, jadi mari kita lanjutkan petualangan kita menyusuri Trans Sumbawa ini. Let's go. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Dan saya sampai di Dombu tuh udah malam teman-teman, akhirnya masih dapat hotel di sini. Dan keesokan harinya saya itu tertarik untuk melihat Pantai Lake yang menjadi spot surfing dunia teman-teman. Ya, di Sumbawa ini ada salah satu spot surfing atau berselancar kelas dunia dan itu lokasinya ada di Pantai Lake. Setelah dari tadi pagi saya itu istirahat aja teman-teman sama beresin file-file foto dan juga video di laptop. Sorenya saya mengarah ke Pantai Lake dan akan melihat senja di Pantai Lake teman-teman. Kira-kira ada hal menarik apa aja ya di Pantai Lake yang ada di Sumbawa ini? Let's go. Yang mana?
Oke teman-teman, ternyata ngelihatin bule-bule ini main selancar tuh asik sekali ya. Dulu saya pernah belajar teman-teman di Bali, cuma udah sekali kegulung ombak jadi kapok. Dan dari sini rasanya saya pengen lagi ikut sekolah selancar. Dulu sih di Bali sempat ngambil 3 hari kan kalau nggak salah waktu latihannya waktu itu. Dan sempat kegulung ombak waktu itu di pantai Padang-Padang. Habis itu kapok karena kayak kaki itu ketekuk gitu loh, pantat tuh kena kepala klek gitu, jadi agak nyeri gitu teman-teman. Jadi sejak saat itu saya absen dulu dari selancar-selancaran. Nanti deh kapan-kapan kalau ada waktu dan juga kesempatan kita belajar lagi ya, seru kayaknya. Dan menikmati senja di pantai ini juga asik banget karena posisinya itu pas di sebelah barat dari pulau Sumbawa ini teman-teman. Jadi Dompu itu letaknya bukan di jalur Trans Sumbawa, dia harus belok ke kiri dulu sekitar berapa jam ya, 1 jaman kalau nggak salah, nggak sampai mungkin, untuk sampai ke Pantai Lake ini. Dan ya mari kita nikmati suasana senja yang damai di pantai ini teman-teman. Kalau sore itu surut, jadi kita bisa jalan kaki menuju ke sana. Dan ini adalah menara biasanya dipakai oleh pengawas untuk mengawasi para surfer ini, dan juga dipakai untuk ngamatin ombak. Jadi mereka bisa ngelihat ombak di sini dulu sebelum mereka turun ke laut teman-teman, karena harus jalan kaki ke tengah dulu untuk dapetin ombak. Yuk kita nikmati suasana senja di Pantai Lake. Let's go. Oke teman-teman, keesokan paginya saya melanjutkan perjalanan lagi ke arah barat. Nah sekarang target saya itu adalah kota Sumbawa Besar. Rencananya saya akan mampir lagi ke rumahnya Ega teman-teman, yang kemarin nambung saya ketika berangkat ke timur. Saya kan sempat nginep di rumahnya Ega ya waktu di Sumbawa Besar. Nah rencananya mau mampir lagi karena kemarin tuh dapat pesan dari bapaknya, awas kalau udah mengarah ke barat nggak mampir lagi, bannya saya kempesin. Akhirnya ancaman tersebut saya indahkan teman-teman, dan rencananya saya akan mampir ke rumahnya Ega lagi, dan mungkin saya akan bermalam lagi di Sumbawa Besar. Let's go.
Dan jalanan dari Dompu menuju ke Sumbawa Besar ini cakep banget teman-teman. Kalian akan melihat tadi itu sudah lewat Nangga Tumbu ya, daerah tertinggi. Terus nanti kita akan lihat juga Teluk Saleh. Jadi buat kalian yang mau lewati jalur ini, usahakan jangan tidur ya kalau naik mobil. Kalau naik motor ya pasti standby ya teman-teman. Dan usahakan juga kamera kalian juga standby karena indah banget. Jadi kalian bisa rekam pemandangan sepanjang perjalanan seperti ini. Jadi mari kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke Sumbawa Besar yang ada di Pulau Sumbawa. Bingung kan? Namanya Pulau Sumbawa. Ada juga kabupaten namanya Sumbawa. Nah ini rancu banget teman-teman. Kayak kemarin tuh ada yang komen juga, Mas, itu kan adanya di Bima. Nah saya juga nggak nyebutin kabupaten teman-teman. Jadi saya nyebutinnya tuh Pulau Ular yang ada di Pulau Sumbawa. Tapi ada yang protes. Tapi ya gitulah, memang agak rancu sih. Apalagi Sumba dan Sumbawa itu sering banget orang rancu. Dan ternyata Sumba dan Sumbawa itu terletak di dua provinsi yang berbeda teman-teman. Sama dengan Kenawa dan Kanawa. Jadi buat kalian jangan terkecoh dengan nama-nama yang mirip ya. Sumba itu adanya di Nusa Tenggara Timur, itu pulau sendiri. Dan Sumbawa ini adanya di Nusa Tenggara Barat dan pulau tersendiri juga. Jadi mari kita lanjutkan petualangan kita menuju ke Sumbawa Besar. Mulai rancu lagi kan. Ya sudah, mari kita lanjutkan petualangan kita teman-teman. Let's go.
Oke teman-teman, sore hari saya sampai di Sumbawa dan langsung nginep di rumahnya Ega lagi. Dan sorenya kami nyari buka puasa teman-teman di Sumbawa sambil menikmati senja. Dari nggak tahu nih tempatnya di mana, tapi kita bisa lihat kota Sumbawa itu dari atas seperti ini. Dan cantik banget pas senja yang ada di sini. Dan ketika pulang ke rumah, sudah siap nih menu buka puasanya khas Sumbawa teman-teman. Yang khas dari Sumbawa ketika bulan Ramadan seperti ini adalah jenis masakan ini. Namanya sepat. Dia biasanya ada ketika menu buka puasa di masyarakat Sumbawa. Rasanya tuh asem, seger, gurih, pedes. Nah ini pas banget lah buat menemani menu buka puasa kita. Jadi mari kita santap sepat Sumbawa yang enak ini. Keesokan harinya saya servis CVT-nya Rio karena memang dari Kupang terakhir servis itu di Kupang kalau nggak salah teman-teman. Dan setelah itu saya akan diajak nyebrang ke salah satu pulau yang konon katanya pernah dikunjungi Putri Diana ketika ke Indonesia dulu teman-teman. Namanya Pulau Moyo. Jadi hari ini kami beruntung diizinkan untuk numpang di kapal karyawannya sebuah resort yang ada di Pulau Moyo teman-teman. Jadi kita akan ke sana naik atau numpang kapal ini. Jadi mari kita explore keindahan yang ada di Pulau Moyo. Dulu katanya Putri Diana itu seneng dengan sebuah air terjun yang ada di Pulau Moyo. Yuk kita ke sana yuk. Let's go. Oke teman-teman, setelah naruh beberapa barang tadi di rumah Pak Kades ya, selama kami di Pulau Moyo ini kami menginap di rumah Pak Kades Labuan Aji teman-teman. Dan sore ini kami jalan kaki atau trekking menuju ke air terjun yang lokasinya tidak jauh dari kampung, yaitu air terjun di Wumbai. Nah kalau mau ke Mata Jitu itu kayaknya udah kesorean teman-teman. Jadi besok pagi aja kita ke air terjun yang sudah tersohor itu. Nah sore ini kita menikmati suasana santai di air terjun di Wumbai yang lokasinya gak jauh dari kampung Labuan Aji ini. Let's go.
Setelah puas main-main di air terjun, sorenya kami menikmati senja di pantai Labuan Haji atau di dermaga Labuan Maji, teman-teman. Ini lokasinya tuh di kampung banget kok, jadi nggak usah trekking-trekking. Dan senjanya seperti ini. Let's go! Dan malamnya Pak Kades itu ngajakin kami untuk memanah atau nyari ikan di laut, teman-teman. Dan ini bentar aja nih, ini nyelam kok nggak salah nggak sampai 15 menit itu sudah pulang bawa ikan sebanyak ini. Terus kita bakar, kita makan dengan sambal sederhana seperti ini. Wah, rasanya luar biasa sekali, teman-teman. Dan keesokan paginya kami akan mengunjungi salah satu air terjun yang sudah terkenal di seantero dunia, teman-teman. Namanya air terjun Mata Jitu. Nah, kenapa air terjun ini terkenal? Karena dulu Lady Dahe atau Putri Diana itu ketika dalam kunjungannya ke Indonesia mampir dan mandi-mandi di air terjun ini. Oleh karena itu, jadi penasaran juga nih, gimana sih cantiknya air terjun Mata Jitu? Let's go!
dari situ gak? Kelihatan dari situ. Ini spot terbaik kayaknya. Bawah deh kayaknya. Benar di dalam air. Heeh. Karena hari ini itu agendanya kita akan snorkeling juga teman-teman siangnya, jadi pagi kami itu terbatas waktunya. Oleh karena itu kami bagi tugas Ega dan teman-teman ambil video di seru-seruan di air terjun, sementara saya akan ambil beauty shoot atau video-video cantik dari air terjun ini. Yuk kita lihat yuk, ini yang saya hasilkan buat kalian semua. Let's go!
Setelah tadi mandi-mandi di air terjun, kita hari ini mau snorkeling teman-teman ke salah satu tempat atau gosong pasir. Jadi di sana itu ada pulau, nggak ada penghuninya, pulau pasir kecil gitu teman-teman. Kalau surut dia muncul, kalau lagi pasang dia akan tenggelam. Dan kita akan snorkeling di sana bareng-bareng. Yuk kita let's go. Fotoin dah bang. Hah? Dan sore harinya kami kembali ke dermaga resort kemarin lagi teman-teman, naik ojek. Terus sore ini rencana kita akan pulang menuju ke Pulau Sumbawa lagi. Dan ya petualangan yang luar biasa, bisa lihat dua air terjun yang sangat cantik, air terjun di Mumbai dan juga air terjun Mata Dan malam ini saya rencana masih nginep di Sumbawa, terus besok kita lanjut lagi. Gaskan! Dan baru aja tadi pagi itu cerah teman-teman, saya bisa time lapse menikmati suasana pagi. Tiba-tiba jam 9 tuh udah mulai mendung, gelap dan turun hujan. Dan ini saya dalam perjalanan menuju ke daerah Sumbawa Barat untuk melanjutkan perjalanan pulang dari trip Kembaran Nusa ini. Dan ya, hujan tidak akan menghalangi langkahku, tapi harus hati-hati ya teman-teman. Kalau hujan begini biasanya yang pertama rentan masuk angin, apalagi usia-usia seperti saya yang sudah dibilang kakek-kakek, itu harus sadar diri teman-teman. Yang kedua, ban atau aspal itu biasanya licin kalau hujan ini, jadi kalian harus waspada ketika riding atau motoran di saat hujan seperti ini. Tapi kenapa suasana pas hujan gini atau suasana riding pas hujan gini tuh jadinya lebih syahdu ya. Jadi mari kita lanjutkan petualangan kita menyusuri Trans Sumbawa ini. Let's go.
Oke teman-teman, sore harinya saya sudah ada di Pulau Bungin, salah satu pulau yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat teman-teman. Dan Pulau Bungin ini dikenal sebagai salah satu pulau dengan penduduk terpadat di dunia. Karena memang pulaunya tuh kecil, terus penduduknya tuh padat banget teman-teman. Bahkan saking padatnya, kambing-kambing di pulau ini itu makan kertas-kertas bekas gitu teman-teman. Aduh, sangat disayangkan ya. Dan Pulau Bungin ini juga kaya akan hasil laut teman-teman. Jadi banyak ikan-ikan segar, ikan-ikan fresh dari pulau ini tuh dikirim ke restoran-restoran terkenal yang ada di Bali. Dan kenapa saya bisa mampir ke Pulau Bungin ini atas saran dari salah satu teman saya di Surabaya teman-teman, namanya Ayos. Dan dia tuh pesan, "Mas, nanti kalau ke Pulau Bungin temuin orang namanya Tison, nanti kamu akan tahu." Sendiri deh. Jadi dia nggak cerita apa-apa teman. Jadi pas di sini saya cari dia. Dan setelah tanya-tanya kepada penduduk yang ada di sini, akhirnya saya ketemu dengan beliau teman-teman, seorang pemuda Pulau Bungin yang dirahasiakan sama Ayos. Nggak tahu nih kenapa saya disuruh ke sini. Dan rencananya saya juga akan menginap di rumahnya Bang Tison. Dan ketika ketemu pertama itu langsung saya terkesima teman-teman dengan apa ya, dengan tutur kata dan gimana ya ngomongnya ya. Jadi kalau kita ngobrol dengan orang-orang yang referensi katanya itu banyak, pasti akan ini kan terasa gitu ya. Apalagi kalau kita udah biasa nulis, pasti akan sadar penggunaan katanya seperti apa, terus kalimat cara ngomongnya seperti apa, public speakingnya seperti apa, itu pasti bagus. Dan pemikiran-pemikiran yang keluar dari ucapan-ucapannya itu sungguh luar biasa sih menurut saya teman-teman. Jadi saya jarang ketemu dengan orang-orang seperti ini, apalagi di tempat-tempat yang jauh dari ibu kota negara seperti di Pulau Bungin ini. Dan setelah sampai di rumahnya, terus saya lihat koleksi buku-buku bacaannya, saya sadar memang bukunya dia banyak banget teman-teman dan bagus-bagus. Dan Tison ini pernah terpilih juga sebagai pemuda pelopor Indonesia. Wah, keren ya, ada anak dari Pulau Bungin dengan pemikiran yang cemerlang. Dan inilah Indonesia teman-teman. Kita tuh nggak pernah kekurangan orang pinter di negeri ini. Nama saya Sahabudin. Saya sudah sekitar 20 tahun tinggal di Pulau Bungin ini dan menjalani masa kecil sampai saat ini tinggal di Pulau Bungin ini. Berbicara tentang pemuda pelopor, saat itu pada tahun 2009 saya bekerja di Pemdes. Nah, saat bekerja di Pemdes, saya mengencangkan seluruh program, baik itu program kelautan, perikanan, dan coba memberikan pendampingan kepada masyarakat. Yang pertama saya lakukan adalah melihat eksistensi nelayan yang produktivitasnya mulai menurun. Sumber masalahnya yaitu banyaknya nelayan yang illegal fishing saat itu sehingga merusak lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan ini merupakan pemicu menurunnya produktivitas di kalangan mereka. Nah, sebagai pemuda Pulau Bungin, saya berharap Pulau Bungin ke depan tambah maju, partisipasi pendidikannya semakin tinggi, kemudian alamnya tetap terjaga. Saya berharap. Ya, mungkin bukan hanya harapan dari Abang Tison saja teman-teman, supaya Pulau Bungin ke depannya tetap lestari alamnya, masyarakatnya terdidik, dan banyaklah kebaikan-kebaikan di pulau terpadat yang ada di dunia ini. Dan saya juga mendapati sebuah senja yang luar biasa berada di pulau ini teman-teman. Sebuah perjalanan yang tidak akan mungkin bisa saya lupakan, ketemu dengan orang-orang baik yang ada di sini, ngobrol dengan anak-anak Bungin yang lucu-lucu ketika mereka bercerita tentang cita-citanya gitu. Ada yang ingin jadi penyelam kompresor teman-teman. Cita-cita yang aneh sih. Tapi ya begitulah, anak-anak ini kan nggak jauh dari keseharian mereka. Jadi dulu di Bungin ini juga terkenal dengan nelayan yang menggunakan kompresor, tapi sekarang sudah mulai berkurang teman-teman. Ya, semoga saja masyarakat nelayan ini makin sadar bahwa keberlangsungan alam itu tetap harus diutamakan.
Sebuah pengalaman yang luar biasa, bisa ngobrol dengan para pemuda yang ada di Kampung Bungin ini, ngopi-ngopi bareng mereka. Wah, itu seru sekali. Dan ya, mungkin videonya akan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih buat kalian sudah nonton. Dan episode kali ini cukup panjang karena sengaja saya satukan supaya tidak terlalu banyak episodenya, teman-teman. Dan ya, mungkin videonya harus saya akhiri. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam Kembara.